Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsya Sabina Putri, kelas 12 Farmasi, ingin melakukan ujian praktek mata pelajaran kimia. Ini saya akan mempresentasikan tentang mengidentifikasi larutan menggunakan indikator. Pengertian asam basa. Asam adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH yang lebih kecil dari 7. Ciri-ciri asam yaitu yang pertama, mempunyai rasa yang masam. Yang kedua, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Yang ketiga, bersifat korosif. Yang keempat, bila dilarutkan asam ini akan melepaskan sebuah ion hidrogen (H+). Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih besar dari 7. Ciri-ciri basa yaitu yang pertama, mempunyai rasa yang pahit. Kedua, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi lakmus biru. 3. Basa kuat ini bersifat kaustik. Yang keempat, apabila dilarutkan ke dalam air, zat tersebut akan dapat menghasilkan ion OH-. Jenis-jenis indikator itu ada 4. Yang pertama, lakmus merah. Yang kedua, indikator alam. Yang ketiga, larutan PP. Yang keempat, kertas universal. Bahan yang digunakan ada cuka. Yang pertama, cuka CH3COOH. Yang kedua, soda api NaOH. Yang ketiga, aqueous H2O. Yang keempat, asam klorida atau HCl. Yang keempat, amonia NH4OH. Yang kelima, kunyit. Yang keenam, kol ungu. Alat-alat yang digunakan itu ada 4. Tabung reaksi. Yang kedua, batang pengaduk. Yang ketiga, pipet tetes. Yang keempat, patetes. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan kertas lakmus. Yang pertama itu lakmus merah. Yang larutan pertama bersifat asam karena warna kertas lakmus tidak berubah, yang tadinya warna merah tetap menjadi warna merah. Untuk larutan kedua bersifat basa karena lakmus merah menjadi warna biru. Untuk larutan ketiga bersifat basa karena lakmus merah menjadi warna biru. Larutan keempat bersifat asam karena kertas lakmus tidak berubah. Larutan 5 bersifat asam karena kertas lakmus juga tidak berubah. Untuk lakmus biru, larutan pertama itu bersifat asam karena lakmus biru menjadi lakmus merah. Larutan yang kedua bersifat basa karena tidak ada perubahan sedikit pun. Untuk larutan ketiga bersifat basa karena kertas lakmus tidak berubah. Untuk larutan keempat bersifat basa karena tidak berubah warna. Larutan kelima bersifat asam karena lakmus biru menjadi warna merah. Untuk yang kedua, indikator alam. Di sini ada 2, kunyit dan kol ungu. Untuk yang kunyit bisa dilihat perubahannya. Yang pertama itu berwarna kuning, yang kedua warna jingga atau oranye, yang ketiga oranye agak kemerahan, yang keempat tetap kuning, yang kelima juga kuning. Di sini saya akan menjelaskan. Tabung pertama itu mengandung asam karena warna awalnya kuning dan tetap kuning. Untuk tabung yang kedua mengandung basa karena warna awalnya kuning berubah jingga. Untuk yang ketiga, tabung 3 mengandung basa karena warna awalnya kuning dan menjadi jingga tua. Untuk tabung keempat mengandung asam karena warna awalnya kuning dan tetap kuning. Dan tabung 5 mengandung asam karena awalnya kuning dan tetap kuning. Untuk yang kedua, kol ungu, kita bisa lihat di sini gambarnya. Ada yang pertama, tabung pertama itu ada warna merah, yang kedua hijau, yang ketiga hijau agak kekuningan, yang keempat ungu, yang kelima pink. Untuk tabung pertama mengandung asam karena warna awalnya ungu berubah menjadi warna merah. Tabung kedua mengandung basa karena awalnya ungu berubah menjadi hijau. Tabung 3 mengandung basa karena awalnya ungu berubah menjadi hijau. Tabung 4 netral karena warnanya tetap ungu. Tabung 5 mengandung asam karena awalnya ungu berubah menjadi merah muda.
Yang ketiga, larutan PP atau phenolphthalein. Larutan yang pertama mengandung asam karena larutan PP-nya tidak berwarna. Untuk larutan kedua mengandung basa karena larutan PP-nya berubah menjadi merah muda. Larutan yang ketiga mengandung basa karena larutan PP-nya berubah menjadi pink keunguan. Untuk yang keempat, larutan 4 mengandung asam karena larutan PP-nya tidak berwarna. Larutan 5 mengandung asam karena larutan PP-nya tidak berwarna. Untuk yang keempat, kertas universal. Yang kita lihat dari gambarnya, larutan pertama itu mengandung asam kuat karena hasil dari pH-nya menunjuk di angka 2. Untuk larutan yang kedua mengandung basa lemah karena hasil dari pH-nya menunjuk angka 8. Untuk larutan 3 mengandung basa kuat karena hasil dari pH-nya menunjuk di angka 12. Untuk larutan keempat netral karena hasil dari pH-nya menunjuk di angka 7. Untuk larutan kelima mengandung asam karena hasil dari pH-nya menunjuk di angka 4. Kesimpulannya, larutan pertama sama dengan asam kuat atau HCl atau asam klorida. Larutan kedua merupakan basa lemah. Zatnya NH4OH atau amonia. Larutan yang ketiga merupakan basa kuat. Zatnya NaOH atau soda api. Larutan 4 sama dengan netral. Dalam zatnya H2O atau aquades. Larutan 5 asam lemah. Zat kimianya CH3COOH atau asam cuka. Pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkanlah atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Jawabannya, sampel larutan 1 satu garis sama HCl atau asam klorida. Untuk sampel larutan kedua itu segaris sama NH4OH atau amonia. Untuk sampel larutan 3 itu berhubung sama NaOH atau soda api. Untuk sampel larutan 4 itu H2O atau aquades. Sampel larutan 5 itu segaris CH3COOH, asam asetat atau asam cuka. Yang kedua, jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Jawab, HCl sama dengan H+ ditambah Cl-. NH4OH sama dengan NH4+ ditambah OH-. NaOH sama dengan Na+ ditambah OH-. H2O sama dengan H+ ditambah OH-. Yang keempat itu tidak berubah warna saat dimasukkan kertas lakmus merah maupun biru. Untuk yang kelima, CH3COOH sama dengan CH3COO- ditambah H+. Untuk yang ketiga, mengapa ekstrak kol ungu dapat berubah warnanya pada larutan asam basa? Zat apa yang terkandung dalam kol ungu sehingga dapat berubah warna dalam larutan asam dan basa? Jawab, karena kol ungu mengandung zat berwarna biru yang disebut dengan antosianin. Antosianin bersifat unik, yaitu bisa berubah warna dalam cairan yang berbeda. Untuk soal yang keempat, dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log H+, maka berapakah molaritas larutan HCl yang mempunyai pH sama dengan 1? Jawab, HCl sama dengan H+ tambah Cl-. H+ sama dengan A dikali M. Valensi asam itu A sama dengan 1. H+ sama dengan A kali M. H-nya itu 10 pangkat min 1 sama dengan A dikali M. 10
10 pangkat min 1 sama dengan 1 kali M. M sama dengan 10 pangkat min 1 M atau 0,1 M. 5. Mengapa pH obat harus sesuai dengan pH tubuh? Apakah yang terjadi jika pH obat tidak sesuai pH tubuh? Bagaimana cara mempertahankan pH obat? Jawab, karena jika kondisi cairan tubuh terlalu asam atau terlalu basah, hal ini akan berdampak pada fungsi organ tubuh dan kerja metabolisme tubuh. pH obat harus sesuai dengan pH tubuh. Apabila tidak sesuai, maka akan sangat berdampak bagi tubuh. Contohnya mual, sakit kepala, dan sangat mudah lelah. Cara mempertahankan pH, yang pertama, gunakan obat sesuai aturan. Yang kedua, kurangi minuman beralkohol. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, cukupi kebutuhan cairan. Untuk yang keenam, apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Jawab, yang pertama, mengetahui sifat larutan asam atau basahnya. Untuk yang kedua, untuk mengukur air yang sehat. Yang ketiga, untuk mengetahui pH di dalam larutan. Yang keempat, pengontrol pH zat aktif pada obat dalam bidang farmasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.